Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Azizah dengan ujung NIM 149 kelas PAI 4E. Izin memaparkan UTS mata kuliah pengembangan kurikulum. Bagian nomor 1 bagian A. Bagaimana proses pengembangan kurikulum dapat merespons secara efektif terhadap perubahan dalam kebutuhan siswa, masyarakat, dan dunia kerja. Pengembangan kurikulum yang efektif harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika kebutuhan siswa, masyarakat, dan dunia kerja. Proses ini melibatkan penyesuaian isi, metode, dan tujuan pembelajaran agar tetap relevan dengan perkembangan zaman, teknologi, serta harapan pemangku kepentingan pendidikan. Proses pengembangan kurikulum yang responsif. Yang pertama, analisis kebutuhan dan konteks. Kurikulum dikembangkan berdasarkan analisis kebutuhan siswa, masyarakat, dan dunia kerja. Kurikulum harus mampu membekali siswa dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang sesuai dengan tuntutan global, perkembangan teknologi, serta kebutuhan lokal. Yang kedua, pendekatan berbasis kompetensi. Kurikulum menekankan penguasaan kompetensi abad 21 seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, kolaborasi, komunikasi, dan literasi digital agar lulusan siap menghadapi tantangan dunia kerja, kehidupan sosial, dan kompleks. Yang ketiga, keterlibatan pemangku kepentingan. Guru, masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dilibatkan dalam perancangan dan evaluasi kurikulum untuk memastikan kurikulum benar-benar relevan dan aplikatif. Keempat, evaluasi dan inovasi berkelanjutan. Kurikulum dievaluasi dan diperbarui secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi, serta hasil evaluasi implementasi di lapangan. Soal yang B, berikan contoh konkret pada pengembangan kurikulum di Indonesia. Yang pertama, kurikulum 2013 menekankan pengembangan kompetensi abad 21 melalui pendekatan ilmiah dan pembelajaran berbasis proyek. Kurikulum ini juga mengintegrasikan nilai-nilai karakter, keterampilan sosial, dan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Kedua, kurikulum merdeka memberikan fleksibilitas kepada sekolah dan guru untuk menyesuaikan materi dan metode pembelajaran dengan kebutuhan dan potensi siswa. Kurikulum ini menekankan pembelajaran berbasis proyek, penguatan karakter, serta pengembangan keterampilan hidup dan literasi digital. Selanjutnya yaitu nomor 2 bagian A. Pertanyaannya, mengapa penting bagi guru untuk memahami konsep-konsep teknologi dalam kurikulum pendidikan? Pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran. Integrasi teknologi dalam kurikulum memungkinkan guru menciptakan pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan siswa modern. Guru yang memahami konsep teknologi dapat memanfaatkan berbagai alat digital untuk memperkaya metode pengajaran dan meningkatkan hasil belajar. Yang kedua, adaptasi terhadap perubahan. Teknologi pendidikan terus berkembang. Guru yang memahami konsep teknologi mampu beradaptasi dengan perubahan, memiliki alat yang tepat, dan mengintegrasikannya secara efektif dalam pembelajaran. Yang ketiga, pengembangan profesional guru. Pemahaman teknologi mendorong guru untuk terus belajar dan mengikuti pelatihan, sehingga mereka tetap relevan dan mampu memenuhi tuntutan kurikulum yang dinamis. Selanjutnya, pertanyaan yang bagian B. Bagaimana contoh pentingnya pemahaman guru terhadap konsep pendidikan pengembangan kurikulum? Yang pertama, penggunaan platform digital. Guru yang memahami konsep teknologi dapat mengembangkan kurikulum dengan memanfaatkan platform pembelajaran daring seperti Google Classroom atau Learning Management System untuk mendukung pembelajaran jarak jauh dan kolaboratif. Yang kedua, integrasi mata pelajaran TIK. Dengan pengembangan kurikulum, guru dapat mengusulkan dan merancang mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang relevan dengan kebutuhan siswa. Misalnya pengembangan coding.
Misalnya pengenalan coding, literasi digital, atau keamanan siber. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek digital. Guru dapat merancang proyek pembelajaran yang melibatkan penggunaan teknologi seperti pembuatan video, presentasi digital, atau simulasi sains, sehingga siswa dapat secara aktif dan kreatif. Selanjutnya yaitu nomor 3, bagian A. Jelaskan dua bentuk pendekatan dalam desain kurikulum di atas dan berikan contoh masing-masingnya. Yang pertama itu subject matter centered kurikulum, yaitu pendekatan yang menekankan pada pengorganisasian kurikulum berdasarkan disiplin ilmu atau mata pelajaran yang terpisah seperti matematika, ilmu pengetahuan alam, bahasa, dan sejarah. Setiap mata pelajaran diajarkan secara terpisah dengan struktur, tujuan, dan evaluasi yang spesifik untuk masing-masing bidang. Contohnya, di sekolah menengah, siswa mengikuti pelajaran matematika, fisika, kimia, dan bahasa Indonesia secara terpisah. Setiap mata pelajaran memiliki silabus, buku teks, dan ujian tersendiri yang berfokus pada penguasaan konten dan keterampilan spesifik bidang tersebut. Kemudian interdisciplinary curriculum, yaitu pendekatan yang menghubungkan dua atau lebih disiplin ilmu untuk membahas tema, isu, atau masalah tertentu secara terpadu. Tujuannya untuk membantu siswa melihat keterkaitan antara bidang ilmu dan pengembangan pemahaman yang lebih holistik serta pemahaman berpikir kritis lintas disiplin. Contohnya, sebuah proyek pembelajaran di mana siswa mempelajari perubahan iklim dengan menggabungkan pengetahuan dari ilmu pengetahuan alam tentang proses alam, geografi tentang dampak lingkungan, dan bahasa Indonesia untuk menulis laporan dan artikel tentang isu tersebut. Siswa bekerja dalam kelompok untuk meneliti, mendiskusikan, dan mempresentasikan solusi terhadap masalah perubahan iklim tersebut dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya bagian B, apa keunggulan dan kelemahan dari masing-masing pendekatan tersebut? Subject matter centered kurikulum, keunggulannya yang pertama, memungkinkan siswa menguasai pengetahuan dan keterampilan secara mendalam dalam setiap disiplin ilmu karena struktur dan tujuan pembelajaran yang jelas serta terfokus. Yang kedua, strukturnya jelas. Materi pelajaran, evaluasi, dan standar pencapaian lebih mudah diatur dan diukur karena setiap mata pelajaran berdiri sendiri. Yang ketiga, guru dapat mengajar sesuai dengan keahlian bidangnya sehingga kualitas pengajaran cenderung lebih tinggi. Kelemahannya yang pertama, kurang keterkaitan antar ilmu. Siswa cenderung melihat pengetahuan sebagai bagian-bagian terpisah sehingga sulit mengaitkan konsep dari berbagai bidang untuk pemecahan masalah nyata. Yang kedua, kurang kontekstual. Pembelajaran bisa terasa kaku dan kurang relevan dengan kehidupan sehari-hari untuk isu-isu lintas disiplin. Yang ketiga, tidak selalu meningkatkan motivasi belajar siswa karena materi bisa terasa terpisah dari minat dan pengalaman mereka. Interdisciplinary curriculum, keunggulannya yang pertama, keterkaitan pengetahuan, membantu siswa memahami hubungan antar bidang ilmu dan pengembangan pemikiran holistik serta keterampilan memecahkan masalah kompleks. Yang kedua, relevansi dan konteks, pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan nyata sehingga dapat meningkatkan minat dan keterampilan siswa. Yang ketiga, fleksibilitas, memungkinkan penyesuaian materi dengan isu-isu aktual dan kebutuhan masyarakat. Kelemahannya yang pertama, pengetahuan yang diperoleh bisa kurang mendalam dan masing-masing disiplin karena fokus pada integrasi, bukan spesialisasi. Kedua, membutuhkan perencanaan dan kolaborasi guru lintas bidang yang lebih intensif serta bisa membingungkan jika struktur dan tujuannya tidak jelas. Ketiga, evaluasi. Penilaian hasil belajar bisa lebih sulit karena keterpaduan materi dan tujuan yang lebih luas. Selanjutnya yaitu nomor 4, bagian A.
Apa yang dimaksud dengan landasan organisatoris dalam pengembangan kurikulum? Landasan organisatoris dalam pengembangan kurikulum adalah dasar yang berkaitan dengan cara mengorganisasikan, mengelola, dan menyusun materi pembelajaran, pengalaman belajar, serta proses pembelajaran secara sistematis dan terstruktur. Organisasi kurikulum adalah pola atau bentuk materi pembelajaran yang disusun dan disampaikan kepada siswa, menentukan urutannya dan cara menyajikannya kepada siswa. Landasan ini menekankan pentingnya pengaturan isi, urutan, dan integrasi materi agar sesuai dengan tujuan pendidikan, perkembangan peserta didik, serta kebutuhan masyarakat. Organisasi kurikulum juga mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum di tingkat institusi pendidikan. Selanjutnya bagian B, berikan contoh beserta penjelasan Anda atau saya tentang organisatoris tersebut. Contohnya, sebuah sekolah menyusun kurikulum dengan membagi materi pelajaran ke dalam beberapa jenjang kelas, misal SD, SMP, SMA, dan mengatur urutan materi dari yang paling dasar hingga yang lebih kompleks. Misalnya pada pembelajaran matematika, siswa SD mempelajari operasi hitung dasar, lalu di SMP mulai belajar aljabar, dan di SMA mempelajari kalkulus. Pengorganisasian ini dilakukan agar pembelajaran berjalan sistematis sesuai tahap perkembangan siswa. Landasan organisatoris memastikan bahwa materi pelajaran tidak disajikan secara acak, melainkan diatur secara vertikal atau berjenjang dari mudah ke sulit dan horizontal, integrasi antar mata pelajaran dalam satu tingkat kelas. Selain itu, landasan ini juga mengatur pembagian waktu, penjadwalan, serta kolaborasi antar guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Dengan demikian, proses belajar menjadi lebih terarah, terstruktur, dan memudahkan pencapaian tujuan pendidikan. Selanjutnya itu nomor 5 yang bagian A. Apa yang dimaksud dengan prinsip relevansi dalam pengembangan kurikulum dan bagaimana pentingnya prinsip relevansi dalam pengembangan kurikulum? Prinsip relevansi dalam pengembangan kurikulum adalah prinsip yang menekankan bahwa isi, tujuan, dan proses pembelajaran dalam kurikulum harus sesuai dan berhubungan langsung dengan kebutuhan peserta didik, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan dunia kerja, serta dinamika sosial dan budaya masyarakat. Kurikulum yang relevan akan memberikan pengalaman belajar yang bermakna, motivasi siswa, dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan masa depan. Pentingnya prinsip relevansi terletak pada kemampuannya, yaitu pertama, untuk menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya masyarakat. Yang kedua, membantu siswa memahami keterkaitan antar materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata, dunia kerja, dan perkembangan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran karena mereka melihat manfaat langsung dari apa yang dipelajari. Yang keempat, menyiapkan lulusan yang lebih keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan di dunia kerja dan masyarakat yang terus berubah. Terus bagian B, berikan contoh bahwa prinsip relevansi diakomodir dalam kurikulum di Indonesia. Contohnya itu contoh penerapan prinsip relevansi di Indonesia dapat dilihat pada perubahan dan pengembangan kurikulum nasional seperti kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Kurikulum ini merancang agar materi pembelajaran dan kompetensi yang diajukan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, perkembangan teknologi, serta tuntutan dunia kerja dan masyarakat global. Kurikulum 2013 menekankan pengembangan kompetensi abad 21 seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi yang sangat relevan dengan kebutuhan dunia kerja modern.
Kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas kepada sekolah dan guru untuk menyesuaikan materi dan metode pembelajaran dengan karakteristik dan kebutuhan siswa, serta perkembangan lingkungan sekitar dua. Cukup sekian pemaparan UTS dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.